Sidang terbuka, Senat Akademi Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat memasuki ruangan. Sidang Senat terbuka, pelantikan Ketua STT Anugerah Misi Nias Barat periode 2024-2028 dan pemutusan mahasiswa pelayanan KPPM. Saya, Dr. Kejar Hidup Laia, membuka secara resmi. Saya akan tunjuk nama-namanya, semua di dalam statuta dan juga palu yang telah diserahkan dan juga stempel secara resmi. Tinggal rekening yang saya tidak serahkan karena memang ada di tangan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, ada banyak ketidakmampuan, tetapi sampai di sini Tuhan sudah tahu. Selanjutnya saya serahkan dengan legowo, dengan hati yang tulus, dengan hati yang memiliki harapan. STT Anugerah Misi Nias Barat terus berkembang sampai Yesus datang memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Ketua Nias Barat untuk Kejar Hidup yang telah mendedikasikan diri mulai dari titik nol sampai saat ini. Kiranya Tuhan terus menyertai saudara dan Tuhan terus pakai saudara juga dalam pengabdian di STM. Saya percaya bahwa janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Juga mohon maaf dalam yayasan kelemahan. Kiranya Tuhan terus menyatukan. Yahoo, Salam, Yahoo. Bapak Ibu yang terkasih, ini sudah jam 12. Ini berarti membuktikan bahwa kita ada panggilan darurat. Dan izinkan saya, Pak Sekda, Pak Tokoh Masyarakat, Pak Ketua Yayasan, menyampaikan sambutan ini, kesempatan ini diberikan kepada saya tidak dengan cepat-cepat, karena ingin mencurahkan perjalanan bersama dengan Tuhan. 7 tahun berjalan STT Anugerah Misi Nias Barat. Segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan, pemilik hidup dan pemilik STT ini. Kita patut bersyukur kepadanya. Dan kita hormati bersama Bapak Pendeta, sekaligus orang tua kita di yayasan dan juga di STT Anugerah Misi Nias Barat. Hari ini kita diberkati melalui firman Tuhan. Yang kita hormati bersama Pak Pembina dan juga Ibu Pembina. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang juga nanti berkenan Bapak menyampaikan sambutan dalam event atau sebuah hal pada hari ini, momen yang luar biasa. Yang saya hormati laos saya, Dr. Martinus Harefa, STH, MTH, MPDK, dan juga nanti berkenan Bapak menyampaikan sambutan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan bersama tokoh masyarakat. Bisa tepuk tangan Pak Tokoh. Sejak awal Pak Tokoh ini mendampingi kita, tidak memberi uang tetapi memberikan nasihat-nasihat. Dan yang saya hormati Bapak Ketua terpilih hari ini telah dilantik. Bisa tepuk tangan ya. Dilantik diberi mandat oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saya hormati para wakil 1, 2, 3, Pak Kaprodi Teologi dan seluruh Bapak Ibu dosen, pimpinan STT, pimpinan gereja yang hari ini juga ada berkesempatan hadir,
dan juga para undangan kami. Tadi ada mantan Kades Sinasi, juga beliau sejak awal mendampingi kita. Selamat datang Pak. Dan juga ada Pak Nikel sebagai Ketua BPD. Dan teristimewa kepada panitia hari ini. Tidak bisa terlaksana acara ini kalau tidak ada panitia. Bisa tepuk tangan ya Bapak Ibu. Dan teristimewa kepada seluruh mahasiswa yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, sudah mendengarkan nasihat kemarin. Amin. 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 Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan sambutan ini, saya mengundang istri saya yang sudah sah dan satu-satunya, dan belum ada yang lain, itu maju ke depan. Dan anak saya Sarah Ilsa dan Samuel bisa maju ke depan untuk kita menyampaikan sambutan dalam kondisi ini. Perjalanan ini 2009 yang lalu, biar romantis begitu dia, bagus ala musiknya. Perjalanan ini tahun 2009 yang lalu, 15 Agustus, begitu Tuhan memanggil dengan kuat. Boleh musik ya Pak? Rasanya tanggung. Begitu saya dipanggil Tuhan dan menerima panggilan, ada sebuah foto yang lama dan foto baru yang masih dulu kurus sekali, sekarang sudah Tuhan tolong tidak kelihatan. Wah, sayang sekali. Setelah tamat, lalu bertemu dengan seorang wanita cantik, namanya Evelyn Harifa. Saya gumuli di dalam doa 2 tahun. Ini bukan sembarang berdoa, tetapi berdoa untuk kembali ke panggilan Makedonia. Panggilan Makedonia itu adalah panggilan untuk kembali ke suku sendiri. Begitu tamat tahun 2014, tamat tahun 2016, ada beberapa lembaga yang mengajak untuk bergabung, tetapi panggilan kami kuat, harus kembali ke Nias. Itu sebabnya sebelum kami menikah, saya dan calon istri saya waktu itu menanyakan dengan pasti, apakah mau kembali ke Nias. Karena persyaratan utama waktu itu kembali ke Nias, pasti perempuan lah ya, pasti itu ya. Tapi kembali ke Nias dan memulai hal yang baru di Nias. Dan tahun 2016 itulah saya bertemu dengan keluarga Bapak Ibu Penggina yang ada di tengah-tengah kita. Dan setelah menikah tidak banyak berpikir untuk memulai di Nias Barat. Memang sebelum kami ke Nias Barat, istri saya bertanya banyak hal. Karena sebelum kami menikah, dia mengajar di salah satu yang bagus di Batam, udah 4 tahun setengah. Dan begitu mau menikah dan bertanya kemana setelah kita menikah akan melayani. Saya sampaikan ada isi hati Tuhan di Nias Barat, dan kita berjalan bersama kalau Tuhan izinkan. Itu sebabnya tahun 2016, tanggal 26 November, saya dilantik serahkan SK dan melanjutkan tongkat estafet periode kedua. Perjalanan ini tidak mudah. Itu tanpa Tuhan pasti gagal. Dimulai dengan sebuah bibit kecil, ya mungkin yayasan lebih memahami ini, tetapi paling tidak saya menangkap ini di awal, di tengah-tengah bangunan yang sangat sederhana, disertai dengan doa dan air mata. Jadi mahasiswa saya sampaikan, SDP ini lahir karena doa dan air mata yang tidak ada apa-apanya. Kalau ada jemaat Tuhan di sini yang pernah meneteskan air mata di tanah itu, itulah hasilnya yang sekarang. Ternyata itu tidak sia-sia. Tumbuh di tengah bangunan serumput atau segegam padi dan sampai menguning. Dan Pak Pembina berkata bahwa itu konfirmasi bahwa ada bibit untuk memulai perjalanan bersama dengan Tuhan dengan sebuah visi yang jelas. Seluruh umat membawa seluruh Injil kepada seluruh dunia. Pak Ketua yang baru
Ini panggilan Pak dan juga pesan yang cukup tegas. Tidak ada alasan kita tidak berjalan dalam ke depan. Kalau Bapak berubah setia dalam visi ini, saya akan tinggalkan Pak. Tapi kalau ini masih kita terus berjalan, saya masih ada di sini. Jangan takut. Tim Yayasan Love Indonesia menangkap isi hati Tuhan dan mempertemukan banyak orang. Dan ada keluarga yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah ini, keluarga Pak Med Duha dan Ibu Bettina Zaid, dan yang lain pada akhirnya muncul atau berdatangan. Dan Bapak Ibu Yayasan bisa melihat foto sebelah. Setelah diputuskan menjadi ketua, lalu saya memutuskan dan istri saya memutuskan menceburkan diri dalam pekerjaan Tuhan yang tidak ada harapan mungkin bagi dunia. Itu sebabnya karena tidak ada uang di masa itu, saya dengan semangat memakukan satu lembar pertama dan kuku saya langsung lepas. Inilah bukti pertama kali saya meneteskan darah di STT Anugerah Misi Nesbar. Bukan sengaja, tetapi kerinduan hati. Bagaimana ini bisa terwujud bukan hanya mimpi. Dan kisah ini tidak bisa dilupakan dalam sejarah hidup saya. Setelah kami menikah, kami banyak hutang Pak Tokoh. Istri saya kadang-kadang setelah kami menikah, pengen ini, pengen itu. Saya masih ingat Papa Mina 3 bulan kami makan bersama dengan keluarga. Dan bukan sisa, tapi memang dikhususkan cakar, ceker ayam, kepala ayam. Karena yang bagian-bagian terpenting dijual untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Ini sebuah kisah dan setelah berjalan terus, tidak mudah. Akhirnya harus sekali lagi menceburkan diri dalam tugas yang besar ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, di masa Bapak Fadhusi, Bupati di masa itu, membuka secara resmi STT ini dengan tidak punya keyakinan mungkin. Kalaupun dibuka, ya terbukalah. Kalaupun tertutup, tertutuplah. Tetapi saya melihat bahwa itu bukan pesan yang mudah. Bapak Eporse sekarang yang dulu menyampaikan firman Allah dalam pembukaan STT. Dan saya masih teringat dan ternyanyi bahwa beliau berkata saya siap mendukung STT. Oleh karena mandat dari Pak Kakan waktu itu, akhirnya turunlah dari Kamil dan juga berkunjung di STT Anugerah Misi Nesbar, sehingga ada izin personal dan berjalan bersama terus sampai pada akhirnya mendapatkan rekomendasi. Mahasiswa mencoba membuka mata dalam waktu yang singkat ini. Apa yang kalian lihat sekarang tidaklah seperti yang sekarang. Kita belajar di pondok yang tidak layak. Kita mandi di sungai yang tidak layak. Dan kita juga melakukan banyak hal dengan sederhana semua. Lagi-lagi Pak Pembina punya sebuah filosofi iman yang tidak biasa, dan itu terus berjalan. Perpustakaan di awal hanya ratusan buku saja, puluhan buku, tidak yang seperti yang sekarang. Bangunannya juga tidak yang seperti sekarang. Mahasiswa dengarkan ini, saudara, diproses di sini tidak mudah. Bukan banyak protes terus. Kalau engkau tidak bisa menikmati proses ini, lihatlah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Termasuk Ibu Pembina mengangkat air seperti mahasiswa baru di waktu itu. Sekarang seperti dosen. Dulu seperti mahasiswa, sekarang dosen. Karena kursi ulasing.
prosesnya sekali lagi, prosesnya tidak gampang. Perempuan laki-laki tidak peduli, ambil cangkul, ambil parang, demo. Bukan demo, bekerja. Mahasiswa sekali lagi ini bukan hal yang baru, kita bekerja tiap hari. Lagi-lagi ini bukan hal yang mudah, tetapi proses yang tidak gampang. Ternyata kami punya kisah perjalanan juga di masa itu, Pak Ketua baru. Perjalanan yang tertatih-tatih. Besti saya dan besti Bapak juga. Berjalan cari dosen, berjalan cari mahasiswa. Rasa-rasanya gak masuk akal perjalanan ini. Kadang-kadang bertanya, Tuhan sampai kapan begini terus? Tapi ada satu harapan yang Tuhan titipkan karena amanat agung. Ini kami ada di Susua, cari calon dosen, pelosok di Nia Selatan, dan itu tidak mudah. Izin Pak Pembina dan Pak Ketua dan seluruh perjuangan izin personal, tidak bisa dilupakan perjuangan para tokoh ini. STT ini sampai kapanpun berdiri, jangan sampai lupa perjuangan ini. Waktu itu kita ada sebuah agenda untuk bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, dan waktu itu kami diintai oleh Pas Pampres karena kami berpakaian rapi dan tidak masuk di dalam daftar undangan khusus. Undangan yang tidak khusus tapi berjalan dengan baik. Selalu punya ciri khas, bawa map dan bawa tas. Ya, ini pesan luar biasa. Sama ini, bawa map, selalu mendampingin. Ini penting sekali, bukan saya berkata bahwa ini kita siapa yang terpenting. Yang penting adalah bagaimana Tuhan dimuliakan dalam perjalanan ini. Ada ibu-ibu hamil di waktu itu berjalan, berlari, memanggil Pak Jokowi. Dan akhirnya ada foto bersama dan lahirlah si Jeffrey. Sudah diatur namanya waktu itu Joko Widodo. Oh, Joshua Widodo. Dan bukan hanya itu saja, mahasiswa pun ambil kesempatan untuk membawa surat, sepotong surat. Tidak boleh dilupakan, tetapi jangan sampai lupa kita bahwa perjuangan ini ada. Saya juga menyerahkan kepada Pak Menteri PUPR. Yang ambil foto ini adalah Pak Pidi. Kami waktu itu Pak Pendeta Arum, Ibu Asni, Aras di waktu itu. Belum ada Mores ya Pak? Belum proses. Pak Pidi. Kami memburu kesempatan, tapi tidak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan, saya berbisik di telinga Pak Menteri. Pak Menteri izin menyampaikan surat apa yang Bapak sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan Pak Menteri memberikan telinga dengan jelas, membacakan semua proposal yang singkat itu. Dan dia berkata kepada ajudannya, surat ini berikan di tangan saya begitu saya naik helikopter. Dan benar, perjalanan ini tidak berhenti dan belum selesai. Dan di tahun ini tentu akan ada sebuah sejarah baru dalam Islam Indonesia. Visitasi saya ini, saya pikir ini sudah berjalan dengan baik dan seterusnya. Dan goresan sejarah berikutnya adalah perjalanan yang tidak mudah. Dan wisuda STT ini telah mempersembahkan 50 alumni dan beberapa mahasiswa praktek. Di tempat yang lain Bapak Ibu bisa melihat ada sebuah peta, dan peta itu sudah sampai dari Aceh sampai Papua. Dan itu STT Anugerah Sinias Barat. STT Anugerah Sinias Barat bukan berbicara Injil saja, tetapi memang bergerak di Injil, karena memang itu jantung hatinya untuk terus bergerak dengan sebuah keyakinan. Terima kasih kepada Yayasan Relove Indonesia yang telah memberikan mandat 7 tahun. 7 tahun ini tidak mudah. Saya secara pribadi memohon maaf atas apa yang telah
diberikan kekurangan-kekurangan. Saya harus mengakui bahwa kekurangan-kekurangan saya diampuni, dan kebaikan yang telah terjadi biarlah itu kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Pak mantan Ketua Yayasan. Sejak awal memang mendampingi ST3. Terima kasih Pak Pembina. Terima kasih Pak Ketua Yayasan yang sekarang. Sekali lagi, ini tidak mudah, tetapi ini sebuah hal yang telah kita belajar bersama. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Wajah-wajah waktu itu masih lugus sekali. Langsing, sekarang udah langsung. Coba diperhatikan ini wajah-wajahnya. Ini sudah ketiga. Terima kasih kepada para waket. Waket 1, waket 2, waket 3. Bisa kasih. Mohon maaf para waket kalau selama ini mungkin ada banyak hal yang kurang. Kadang-kadang Pak Pendeta Juni ini saya minta tolong, bukan perintah, tapi Bapak lakukan kadang dengan sebuah komitmen juga. Kalau secara usia sebenarnya saya ini mahasiswa Bapak mungkin, tetapi ini karena amanat agung dan pekerjaan Tuhan kita bekerja bersama. Terima kasih kembaranku yang telah menulis buku banyak, dan juga kaprodiku yang telah membawa banyak sekali mahasiswa di sini. Tepuk tangan kedua kaprodi. Pak Ketua, para wakil dan kaprodi, jangan disakiti Pak. Jangan disakiti karena hati Bapak yang besar. Tinggal dimantapkan. Ini pesan pertama Pak Ketua. Para wakil dan kaprodi, jangan disakiti Pak. Saya berdiri di belakang Bapak, tidak dengan di depan Bapak dan di samping Bapak. Ini orang-orang hebat yang berjuang, yang tidak terekspos. STT ini berdiri, orang-orang hebat ini. Tolong dipikir. Ada Pak Safatulus, ada Abang Ganteng sekali, ada Pak Jebua, dan ada besti saya juga, Kali Teli. Bisa tepuk tangan bagi orang-orang yang bekerja dan melayani di belakang layar. Ada lagi, ada Pak Pidemon, ada Pak Ferdinand, ada Ibu Yanisa, dan ada Kakak Wulan. Mana Kak Wulan? Kak Wulan ini di kampus ini artis. Semuanya berurusan dengannya, termasuk kopi dan teh. Begitu tidak ada kopi dan teh, mohon maaf ya Pak, nggak ada kopi ya Pak, nggak ada gula. Oke, kita beli. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan semua. Sekali lagi, tongkat estafet ini saya secara legowo dan hati menggumuli di dalam doa, dan saya dan istri dengan penuh hormat dan rendah hati melepaskan dan menyerahkan ini, karena ada tujuan yang jelas, visi Allah yang telah kita tangkap bersama. Titik terberat pernah kami alami dalam kampus. Ada banyak titik yang berat, tetapi titik terberat tahun yang lalu antara hidup dan mati, ketika divonis sinusitis kronis. Saya bertanya kepada Tuhan, seperti bergumul kepada Tuhan, Tuhan, apa yang telah Tuhan kerjakan? Kami belum berubah setia. Sampai hari ini hati kami belum berubah setia kepada Tuhan. Kami tidak dapat apa-apa di kampus ini, tetapi hati kami besar sampai hari ini. Itu sebabnya Tuhan izinkan sebuah pergumulan antara hidup dan mati, dan Tuhan tolong masih hidup dan mengejar hidup kembali. Terima kasih. Anugerah Tuhan setelah di kampus menyelesaikan S3 tahun 2022 yang lalu, dan lahirlah kedua anak kami.
Ini penting sekali. Firman Allah yang cukup tegas menjelaskan dan memberikan kepada kita seluruhnya, yayasan, dosen dan seluruhnya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing mendapatkan upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah bangunan ladang Allah, bangunan Allah. Ayat ini yayasan sebagai payung, sebagai penabur benih. Dosen kami sudah berjuang semaksimal mungkin menyiram apa yang telah ditanam, dan mahasiswa adalah ladang pelayanan kita yang telah diterima oleh lembaga dan gereja selama beberapa tahun ini. Permohonan saya, Pak Pembina, Pak Ketua Yayasan, dan Pak Ketua yang baru, setelah 7 tahun bekerja di ladang Tuhan, izinkan kami dengan segala hormat mengambil waktu Sabat, tahun Sabat. Alkitab ajarkan itu. Setelah 7 tahun bekerja di ladang Tuhan harus ada Sabat. Kenapa Pak Ketua Yayasan, Pak Pembina, dan Pak Ketua yang baru? Istri saya yang di depan Bapak Ibu ini tidak sedang baik-baik saja. Dia tidak sedang baik-baik saja di hadapan Bapak Ibu. Dia butuh pendampingan 6 bulan sampai 1 tahun. Dia hanya berdiri tegak saja. Sesungguhnya dia sedang mengalami penyakit yang serius. Izinkan Pak Pembina, Pak Ketua Yayasan, dan Pak Ketua yang baru, izin kami untuk ambil Sabat. Ini tidak mudah, tetapi ini merupakan permohonan. Pak Ketua, sekali lagi, saya ada di sini, Pak. Tidak meninggalkan Bapak sampai Tuhan berbicara hal yang lain. Kami masih ada di sini. Saya pikir itu perjalanan 7 tahun yang mungkin banyak hal, tetapi kami rangkum di dalam sebuah kisah ini. Dan istri saya juga perlu menyampaikan isi hatinya. Setelah itu nanti kami selesai. Saya mungkin tidak berbicara lama mengingat waktu Bapak Ibu sudah mulai lemah, letih, lesu, 5L. Ya, jadi saya sapa kita semua shalom. Ya, yang saya sampaikan sangat bersyukur 7 tahun Tuhan percayakan kami ada di STTAM Nias Barat ini. Bukan perjalanan yang mudah. Kalau kami melihat diri kami tidak mampu, tetapi yang saya lihat di situ Tuhan yang memampukan kami. Sehingga kami boleh melewati proses yang mulai dari awal sampai sekarang itu karena Tuhan. Makanya setiap kali saya berbicara kepada mahasiswa, kepada siapapun, saya berkata, jangan lihat kami bahwa kami ini orang hebat, tidak. Secara pribadi saya lemah. Kadang saya menangis, kadang saya lemah, kadang saya merasa down. Tapi saya melihat Tuhan yang sudah memilih dan memakai. Jadi siapapun kita di dalam pelayanan, kalau kita melihat diri kita sudah besar, bukan kita yang besar. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhanku yang hebat. Karena kondisi saya memang kemarin memang asam lambung, tapi sudah sampai di taraf yang cukup serius. Memang saya ada saraf saya yang terganggu. Kata dokter terlambat ini udah masuk di otak. Jadi makanya suami saya butuh mendampingi saya sementara. Kemarin saya bawa motor karena dia lama sekali, akhirnya saya jatuh. Jadi sekarang saya sedang konsumsi obat yang memang kadang-kadang membuat tubuh saya lemah. Tapi itulah kondisi saya. Saya berpikir Tuhan izinkan itu semua, pasti ada maksud dan rencananya. Jadi tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu mengeluh dan berkata, kenapa Tuhan, kenapa terjadi? Tidak. Kita bersyukur karena yang baik kita terima. Kalau kesehatan kita pun Tuhan kasih seperti kita harus terima, karena itu pun ada maksud Tuhan di balik semua ini. Sekali lagi saya hanya berkata, Ebenezer, Tuhan menolong sampai di sini. Tuhan yang besar, Tuhan yang dipercaya. Cintakan rahmat-Mu yang
Setiap pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sama.
cintakan. Rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaik, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan.
Hari ini saya Pendeta Budi Lihia MTH menutup sidang terbuka Senat Akademik STT Anugerah Misi Nias Barat di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sidang terbuka. Senat Akademi Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat meninggalkan ruangan.